Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Berjumpa lagi di ibadah kita pada minggu ini dengan nats khotbah kita yang diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 6 sampai 9 dengan tema Jangan menyerah, ketahuilah aku menyertaimu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita tentu mendambakan suatu kemenangan, kebebasan, kelepasan, atau apapun itu yang membuat jiwa kita tenang. Namun di satu sisi, keadaan seakan menuntut kita untuk tetap berjuang. Keadaan menuntut kita untuk tetap berusaha walaupun kita merasakan kelelahan yang begitu luar biasa, ketakutan yang begitu luar biasa. Terlebih ketika saudara atau teman akrab, keluarga kita yang telah mengetahui atau telah lama bersama-sama hidup dengan kita pergi meninggalkan kita. Kita pasti tentu takut dan khawatir bagaimana selanjutnya saya akan melangkah. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, melalui minggu ini kita diceritakan bahwa ketika Yosua dipilih Allah sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, Yosua harus siap. Yosua dan bangsa Israel itu harus tetap mau berjuang dan mau bertempur kembali untuk menempati tanah perjanjiannya. Saudara-saudaraku, kita tahu perjalanan bangsa Israel tidaklah bahagia, tidaklah senang. Mereka banyak mengalami masa-masa ketakutan, masa-masa penindasan saat di Babel, pembuangan mereka diperbudak, perjalanan mereka di tanah Mesir. Mereka sudah banyak mengalami penindasan. Saudara-saudaraku, jika berbicara dengan logika manusia, ketika seseorang mengalami kondisi penindasan atau berada dalam kondisi yang paling rendah, yang sering mengalami kondisi yang paling rendah, maka mental manusia atau psikis manusia itu akan terganggu. Mereka akan ragu, takut, khawatir, bahkan mereka tidak mau, enggan melangkah ke depan. Saudara-saudaraku, melalui nats ini Allah mau agar Yosua memimpin bangsa Israel dengan tetap berani dan kuat terhadap Allah. Allah mau bangsa Israel tetap berjuang dalam meraih tanah Kanaan. Saudara-saudaraku, kita sebagai manusia tentu kita merasakan ketakutan, kelelahan, keraguan, apapun itu yang mengganggu jiwa kita sehingga kita merasakan kebosanan. Kapan aku akan merasakan kesenangan? Saudara-saudaraku, dari minggu kita saat ini, dari nats khotbah kita saat ini, Allah mau menghendaki kita agar kita memiliki konsep pikiran yang tetap berjuang dan tidak mau menyerah. Allah mau kita memiliki konsep hidup yang tetap berjuang. Pertanyaan yang terngiang dalam hidup kita, mengapa Allah mau aku terus berjuang? Mengapa Allah mau aku terus maju, menjalani kehidupan, menghadapi keadaan yang ada? Kapan aku akan istirahat dan mendapatkan kesenangan, kemegahan? Kapan aku mendapatkan kebahagiaan? Ketika aku terus berjuang dan bertempur dengan kehidupanku. Saudara-saudara, pepatah mengatakan, menyerah hanya ada pada kamus orang yang tidak punya tujuan. Maka karena saya dan Anda, kita semua memiliki tujuan, maka jangan ada kata menyerah. Saudara-saudaraku, tentu Allah juga memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Memiliki tujuan. Kita juga memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Maka ketika memiliki tujuan, mari jangan menyerah. Begitu juga dengan Allah yang memiliki tujuan agar kita meraih mahkota kemenangan, agar kita dapat memperoleh mahkota kemenangan
merasakan sukacita yang bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara, perjalanan panjang di belakang kita yang telah kita lalui, yang telah kita keluarkan dengan cucuran air mata dan keringat yang begitu luar biasa, akan menjadi sia-sia ketika saat ini saudara dan saya mengatakan menyerah. Begitu juga dengan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel yang dulu dalam masa penindasan akan sia-sia ketika bangsa Israel menyerah, ketika mereka ingin memasuki tanah Kanaan, ketika mereka tidak mau dipimpin oleh Allah memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudaraku, melalui minggu ini kita mendapat jaminan kehidupan yang dari Allah. Kita memperoleh kehidupan, kita memperoleh kebebasan, kesenangan, kebahagiaan ketika kita mau berjuang dan tetap mau berjuang bersama Allah. Bagaimana saudara? Anda punya tujuan, saya punya tujuan. Apakah kita mau tetap berjuang atau stop sampai di sini? Apakah kita mau melangkah ke depan atau stop? Tentu kita mau menang kan? Kita mau meraih mahkota kehidupan? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita berjuang bersama Allah? Saudara-saudaraku, melalui kitab ini mengulang beberapa kali, 3 kali kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah mau Yosua kuat dan teguh, tetap teguh kepada Allah dalam proses perjuangannya menjadi seorang pemimpin. Begitu juga bangsa Israel harus tetap teguh dan kuat dalam proses perjuangan pertempuran mereka untuk mendapatkan tanah Kanaan. Kepribadian yang disiplin dan pengabdian kepada Allah, itulah sikap yang harus kita miliki. Kita disiplin dan mengabdi kepada Allah dengan menaati segala peraturan Allah. Kita memiliki tanggung jawab supaya kita taat terhadap hukum Allah, terhadap perintah Allah, dan kita menaati kehendak Allah sehingga kita dapat berjuang. Itulah sikap yang harus kita miliki. Ketaatan terhadap Allah, kekuatan dan keteguhan hati terhadap Allah. Yosua dan bangsa Israel, saudara-saudara, akan tetap berjalan bersama Allah melalui janjinya yang bisa kita lihat dari perikop kita hari ini. Begitu juga dengan kita yang ada pada minggu ini. Allah mau kita akan tetap setia kepada Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari kehendak Allah, tetap berada di koridornya Allah, di jalannya Allah, tidak menjadi takut, tapi kita menjadi kuat dan taat oleh kehendak Allah. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, ketika kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita, dalam ketaatan kita atas perkataan Allah, satu sisi juga kita harus menghendaki agar umat yang memiliki pengharapan kepada Allah, pengharapan dan penyerahan diri total yang harus juga kita miliki ketika kita berjuang kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, penyerahan diri total pada Allah bukan berarti kita stop, kita tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudaraku, kita pasrah pada kehendak Allah, tetapi bukan berarti kita menyerah pada keadaan yang diberikan di depan kita. Reformator Martin Luther mengatakan, meskipun besok aku akan kembali kepada Bapa, tetapi aku tetap menanam apel hari ini. Ketika kita pasrah terhadap kehendak Allah, ketika kita pasrah terhadap rancangan Allah, tetapi bukan kita berarti berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tentu Allah mau kita melakukan kehendaknya. Allah mau kita tetap setia kepada peraturan dan ketetapan yang telah diberikan Allah kepada kita saat ini. Kita boleh pasrah, tetapi kita jangan menyerah terhadap keadaan. Kita harus tetap berjuang, bangkit berdiri, berusaha. Jangan stop, jangan berdiam diri, tetapi melalui
sandaran iman kita kepada Allah, kita juga tetap mengikuti proses kita berjuang dengan ketaatan terhadap Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kaum bapak yang pada saat ini mungkin merasakan kegundahan dalam hatinya dalam proses pencarian nafkah, menuntun keluarga, mendapatkan kelelahan dan tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi dalam minggu kita hari ini kita diingatkan supaya kita jangan menyerah, jangan stop sampai di sini. Ingat perjuangan kita yang telah lama kita cucurkan dengan air mata, jangan sia-sia. Kita harus meraih tujuan kita bersama-sama dengan Allah. Kita harus mendapatkan kemenangan, kebahagiaan bersama-sama dengan Allah. Kaum ibu yang merasakan kegundahan ketika menuntun keluarganya yang damai. Buat kaum pemuda yang menanti-nantikan tujuan mereka dikabulkan, penantian kesuksesan, cita-cita tercapai. Mari kita jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyia-nyiakan waktu yang telah dulu kita perjuangkan sekarang kita sia-siakan. Tetapi marilah kita terus bergerak bersama Allah, bergerak di jalannya Allah, bergerak di dalam pemimpin Allah, dan berjuang bersama-sama dengan Allah agar kita dapat meraih mahkota kemenangan dan meraih tujuan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ketika kita berjalan di koridornya Allah, ketika kita berjalan di peraturan Allah, mari kita tidak ciut dan tawar hati, tetapi mari kita semangat, kita tetap berjuang, dan kita tetap percaya bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, Allah selalu menyertai kita. Berjuanglah saudara, berjuang mendapatkan tujuan saudara. Jangan menyerah karena Allah menyertai kita. Amin.